Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja di awal dan sisanya di tahun depan. Suzuki Pusat Pulau Gadung. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki, bisa banget langsung hubungi Billy di 0812 9244 5926. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa langsung datang ke Suzuki Buana Indomobil Trada yang beralamatkan di Jalan Raya Bekasi, kilometer 19, Pulau Gadung, Jakarta Timur, atau lebih tepatnya di seberang Terminal Pulau Gadung ya. Selain melayani pembelian mobil Suzuki baru, kami juga melayani servis dan spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan servis untuk mobil Suzuki kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami, atau bisa langsung hubungi Billy terlebih dahulu agar nanti Billy bantu bookingkan servisnya, agar Bapak Ibu tidak perlu mengantri saat tiba di dealer kami. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki baru, Billy sudah siapkan untuk promo-promo menariknya. Salah satunya, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki secara cash maupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita punya promo DP ringan. Contohnya, di samping Billy ada Suzuki Front, ini bisa DP mulai dari 35 jutaan saja. Lalu ada Suzuki Grand Vitara, DP mulai dari 45 jutaan. Lalu ada Suzuki XL7, DP mulai dari 25 jutaan. Lalu ada Suzuki R3, DP mulai dari 25 jutaan. Lalu ada Suzuki Jimny, harga terbaik dari kami. Dan terakhir, ini yang paling penting, bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Suzuki baru melalui Billy, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamat lengkapnya, nanti Billy bawakan unit SF-nya ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki baru, langsung aja hubungi Billy ya. Jangan membeli mobil Suzuki sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Billy.
Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Billy dari Suzuki Pulau Gadung. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki, tentunya nanti bisa konsultasi ke Mas Billy. Apalagi Mas Billy adalah salah satu sales dari Suzuki Pusat yang berada di Pulau Gadung, seharusnya memiliki promo-promo yang lebih menarik daripada para dealer-dealer lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung japri aja, nomornya di deskripsi. Dan di bawahnya kita juga sudah lampirkan harga lengkap, termasuk harga Suzuki Frong, Grand Vitara, ataupun Suzuki lain, bahkan para kompetitor dari dua mobil ini juga. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Kira-kira dengan selisih sekitar 80 jutaan secara OTR, walaupun mungkin kalau di diskon, Vitara diskonnya lebih besar, mungkin bisa selisih 50-60 jutaan aja. Kita langsung bandingkan aja, kira-kira mana lebih worth it. Kita lihat di sini, ngomongin Suzuki Frong dan Vitara, perbedaan yang signifikan adalah di bagian dimensinya. Dimana untuk Suzuki Frong, ini memiliki panjang di 3.995 mm, lebar di 1.765 mm, tinggi di 1.550 mm, dan untuk wheelbase-nya di 2.520 mm. Sedangkan untuk Grand Vitara, dia memiliki panjang di 4.345 mm, lebar di 1.795 mm, tinggi di 1.645 mm, dan memiliki wheelbase di 2.600 mm. Jadi secara dimensi memang ngomongin Grand Vitara ini adalah sebagai kakaknya ya. Jadi memang lebih besar, tentunya panjang tingginya beda semuanya gitu ya. Jadi tentunya ini akan memberikan kelegaan yang lebih juga secara kenyamanan di bagian cabinnya. Tapi kita lihat lagi secara fitur-fitur di sini ya. Dimana untuk lampunya ini hampir mirip ya, ini sama-sama sudah LED ya untuk Suzuki Frong, kemudian juga ada lampu di arealnya, lampu sennya LED, lampu utamanya di bawah ini juga sudah LED. Kemudian untuk Grand Vitara sama, dia lebih besar aja di bagian atas ini untuk lampu di areal dan lampu sejanya, yang tentunya bisa bergantian dengan lampu sennya juga yang sudah LED. Dan untuk lampu utamanya pun dia ada di bawah ya, tapi dia sudah proyektor LED gitu ya. Sedangkan kalau Frong tadi dia masih LED multi reflektor. Kemudian di bagian grillnya untuk Suzuki Frong SGX juga sudah ada kamera depan ya, karena sudah ada kamera 360. Begitu pula dengan Grand Vitara juga ada kamera depannya. Dan di bagian bawah ini tidak ada sensor-sensor ya, sama. Jadi tidak ada sensor depan. Dan salah satu keunggulan dari Suzuki Frong SGX dibandingkan Grand Vitara GX, ini dia sudah dilengkapi dengan ADAS, di mana dia memiliki sistem keamanan secara otomatis, sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Jadi pada saat kita aktifkan cruise controlnya, ketika bertemu dengan kendaraan di depan yang lebih lambat, dia bisa menurunkan kecepatan secara otomatis untuk mengikuti kecepatan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan dual sensor brake support 2, yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika Suzuki Frong mendekati objek di mana dirasa bahaya, driver belum injak rem, dia akan melakukan pengereman secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang di kanan kirinya di area blind spot, dan dilengkapi juga dengan rear cross traffic alert yang akan memberikan peringatan ketika kita lagi mau mundur ternyata ada objek yang melintas, dia akan memberikan peringatan juga. Kemudian juga dilengkapi dengan lane keeping assist, lane departure warning, dan lane departure prevention, sehingga pada saat kita jalan kemudian mobil ini bergeser kanan kiri melawan marka jalan atau pindah jalur, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa menginterferensi setirnya untuk menjaga selalu berada di tengah marka jalan untuk lebih amannya. Dan selain itu dia juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain, sehingga pengendara di depannya supaya tidak silau. Jadi dengan fitur-fitur ADAS yang ada di Suzuki Frong ini, tentunya ini mengungguli dari Grand Vitara sendiri gitu ya, walaupun secara harga dia lebih murah. Dan kita lihat ini adalah tampak keseluruhan fasad depan dari Suzuki Frong SGX 2025, dan ini adalah tampak fasad depan dari Suzuki Grand Vitara. Dan ini adalah perbandingan antara Suzuki Frong dan Grand Vitara yang dari depannya secara fasadnya hampir mirip atau hampir kembar. Sekarang kita bandingkan untuk mesinnya ya. Untuk mesin secara tipe sebenarnya ini tidak ada perbedaan alias sama, yaitu pakai tipe K15C, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder VVT yang memiliki teknologi smart hybrid dari Suzuki. Dimana untuk mesin ini ternyata dia memiliki output yang berbeda ya, dimana untuk yang Suzuki Frong itu dia memiliki tenaga di 100,6 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal di 135 Nm pada 4.400 rpm. Sedangkan Grand Vitara outputnya ternyata lebih besar, yaitu di 103 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimal di 136
Nm pada 4400 rpm. Jadi walaupun secara mesin sebenarnya sama gitu ya, tapi untuk outputnya Suzuki membuat berbeda mungkin supaya Suzuki Front mungkin dibuat biar lebih irit gitu ya. Dan kita lihat di sini pada kap besinya dia juga sama-sama dilengkapi dengan peredam, dan baik Grand Vitara ataupun Suzuki Front walaupun sama-sama dibilangnya SUV crossover, tapi dia berpenggerak roda depan. Jadi Suzuki fokus dengan kenyamanan serta supaya lebih hemat bahan bakarnya juga dengan penggerak roda depan ini. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velg dari Suzuki Front ini memang lebih kecil. Dia pakai velg R16 dengan profil ban di 195/60. Dan untuk yang tipe SGX ini dia warna hitam full yang sudah rem cakram juga. Ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Sedangkan untuk Grand Vitara dia roda atau velgnya lebih besar, yaitu R17 dengan profil ban di 215/60. Sudah rem cakram juga, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu di bagian atas ini dia sama-sama ada over fender juga ya, yang seolah-olah menyambung sampai belakang. Kemudian di belakang rodanya kalau yang Vitara dia ada tambahan mudguard yang tidak dimiliki oleh Suzuki Front. Kemudian di samping ini untuk Suzuki Front dia ada set body molding, ini warna hitam full. Lalu untuk set skirtnya warna silver. Kemudian untuk Grand Vitara, untuk set body moldingnya dia warna hitam doff, tapi ada tambahan list warna chrome sehingga kelihatan lebih elegan. Tapi untuk set skirtnya dia warnanya full hitam doff. Kemudian untuk spionnya ini sama-sama housing atau covernya di finishing warna black glossy. Sama-sama ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, sama-sama bisa dilipat buka otomatis, dan sama-sama sudah auto folding. Serta di bawah spionnya juga sama-sama ada kamera di samping ya, karena sudah sama-sama kamera 360. Lalu di atas ini dia juga sama-sama ada talang air, ada roof rail juga sama warna silver juga, tapi untuk Suzuki Front dia ada perpaduan warna hitamnya di bagian bawahnya. Kemudian di bagian bawah kacanya kalau Suzuki Front dia standar ya warna hitam untuk listnya, sedangkan untuk Grand Vitara dia ada tambah list warna chrome-nya juga. Untuk handle pintunya untuk Suzuki Front dia warna body lengkap dengan tombol smart entry. Kemudian untuk Suzuki Grand Vitara dia di finishing warna chrome atau warna silver, jadi tampak sedikit lebih kelihatan elegan. Lalu untuk roda belakangnya untuk Suzuki Front dia masih pakai rem yang tromol, sedangkan untuk Suzuki Grand Vitara GX dia sudah pakai cakram. Jadi untuk Vitara depan belakangnya sudah cakram dengan velg yang lebih besar juga. Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah tampak eksterior samping dari Suzuki Front tipe SGX 2025. Dan ini adalah tampak eksterior samping dari Suzuki Grand Vitara 2025. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Dari atas, ini untuk Suzuki Front juga dilengkapi dengan shark fin antena. Kemudian juga ada roof spoiler juga. Dia warna hitam glossy lengkap dengan headmount stop lamp di bagian tengahnya yang cukup elegan. Kemudian juga kacanya sudah anti-bone dan dilengkapi dengan wiper belakang. Begitu pula dengan Grand Vitara juga ada shark fin antena. Ada roof spoiler juga warna hitam glossy, lalu ada stop lamp dan ada kaca defoggernya juga, dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di bagian tengahnya ini sama-sama ada kamera juga ya, untuk kamera mundurnya apalagi sama-sama ada kamera 360. Dan untuk lampu-lampunya kalau Suzuki Front dia lampu malamnya menyambung gitu ya, seolah-olah tarikannya itu dari kanan ke kiri menyambung yang sudah LED semuanya, dan desainnya juga atraktif. Dan untuk lampu rem, lampu sen dan mundurnya semuanya sudah LED. Sedangkan untuk Grand Vitara ini untuk lampu malamnya juga seolah-olah menyambung juga ya, sudah LED, lampu remnya juga LED. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia ada di bawah, dia masih halogen yang di atasnya lampu reflektornya ini. Kemudian di bagian bumper bawahnya ini sama-sama ada 4 sensor parking ya. Jadi ada 4, tidak ada perbedaan, hanya beda di desain bagian bumpernya aja dan model dari lampu reflektornya aja. Secara keseluruhan kita lihat ini adalah eksterior belakang dari Suzuki Front yang tampak kelihatan memang lebih kupel, lebih dinamis ya. Sedangkan ini adalah Grand Vitara yang tipe GX yang dia memang tampilannya kelihatan lebih gagah gitu ya, karena lebih besar. Dan ini adalah perbandingan antara Suzuki Front dan Suzuki Grand Vitara dari eksterior belakangnya. Untuk kuncinya ini sebenarnya mirip ya, atau sama boleh dibilang, karena dia desainnya juga sama-sama keyless. Di depan ada tombol lock dan unlock aja gitu ya. Kemudian di belakang ini sedikit ada perbedaan, sama-sama ada logo Suzuki, tapi untuk Grand Vitara dia ada background warna birunya yang menunjukkan sistem hybridnya gitu ya. Jadi kelihatan sedikit lebih elegan aja yang di bagian Grand Vitara, tapi secara fungsi sama. Jadi kita cukup kantongin aja, karena kalau teman-teman sudah keyless kayak gini, kalau mau kunci nggak perlu kita harus ngeluarin kuncinya gitu ya. Jadi cukup tekan tombol yang ada di handle pintu ini, kita tekan,
Nah, ini sama-sama langsung terlipat otomatis ketika kita kunci dan saat kita buka kuncinya gitu ya. Dia nggak langsung membuka otomatis, tapi nanti dia akan membuka saat dihidupkan mesinnya karena sama-sama sudah auto folding. Oke, kita buka, kita langsung bongkar perbandingan interior. Ada tombol untuk ADAS-nya, lane keeping assist, untuk VSC, ada kamera 360, ada manual leveling untuk lampu depannya, ada idling stop, bahkan parkir assist juga ada di sini ya. Dan untuk menghidupkan mesin juga sudah keyless, nanti nyalainnya dari sini juga. Dan untuk ban joknya ini sudah kombinasi dengan desain yang cukup sporty, warna burgundy dan warna hitam ya. Di tengahnya ban fabric warna hitam dengan motif garis-garis menambah kesan sporty juga. Ada airbag juga untuk di jok depannya ini karena airbagnya sudah ada 6. Lalu untuk pengaturan sandarannya di sini dia masih manual. Ada pengaturan ketinggian jok juga nih, jadi kalau mau diatur ketinggiannya bisa juga dengan model pompa atau manual. Dan untuk maju mundurnya dia juga masih manual. Untuk setirnya juga sudah dilapis kulit, modelnya 3 spoke, ada aksen-aksen warna black piano juga di bagian bawahnya. Bagian tengah ada airbag, lalu ada emblem Suzuki berwarna chrome lengkap dengan lingkaran warna chrome juga ya. Kemudian di kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise controlnya, dan di bawah juga untuk mengatur lane keeping assist nih ya. Jadi sudah cukup lengkap ya untuk ADAS-nya juga. Dan di kirinya dia ada pengaturan untuk head unit audionya, termasuk untuk angkat telepon dan voice command di tombol-tombol bawahnya. Dan yang menarik, udah ada pedal shift nih. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak layarnya itu persis banget yang ada di speedometernya gitu ya. Jadi seperti kilometer di sini, RPM juga bener-bener kelihatan sporty gitu ya. Lalu kalau misalkan ada pintu yang kebuka gitu ya, itu juga akan ngasih indikator juga. Jadi nggak perlu nengok ke speedometer. Jadi kita akan tahu mana yang belum rapat pintunya. Kemudian dari speedometernya sendiri ini memang dia masih analog gitu ya. Dan di tengahnya untuk MID-nya pun dia sudah pakai yang full TFT atau sudah digital. Jadi memang sedikit kurang aja gitu ya, tapi tidak mengurangi dari modern dan sportinya. Untuk head unit audionya juga lebih besar dibandingkan para kompetitornya, 9 in, modelnya floating seperti ini. Fitur-fiturnya juga cukup lengkap ya. Selain ada radio, koneksi ke Bluetooth, USB, dia sudah dilengkapi juga dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan dia juga sudah support untuk menayangkan kamera 360-nya gitu ya. Jadi pada saat kita mundur aja dia akan dibantu dengan kamera 360 seperti ini gitu ya. Jadi lebih lengkap dibandingkan yang lain.
Dan untuk sisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna black glossy gitu ya, jadi kelihatan lebih elegan dengan pengaturan yang sudah digital juga di bawahnya di sini. Bahkan yang menarik ada pilihan auto gitu ya, kemudian ada front defogger dari defogger. Bahkan untuk arah semburannya bisa ke badan dan ke kaki nih, yang mungkin di beberapa kompetitornya itu tidak ada arah semburan ke kaki gitu ya, hanya ke badan aja, tapi ini bisa lebih fleksibel, jadi menjadi keunggulannya juga. Di kirinya di atas ada airbag juga, lalu di bagian dashboard kirinya juga kelihatan sporty dengan perpaduan warna hitam, warna silver glossy, warna metal gold, dan warna burgundy juga ya. Dan di bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan atau laci tertutup gitu ya. Ini cukup besar juga untuk penyimpanan. Lalu di bawah ini juga dia ada port USB, ada power outlet gitu ya, colokannya banyak. Bahkan yang mungkin tidak ada di kompetitornya, ini sudah punya wireless charger gitu ya. Jadi kalau teman-teman lupa bawa kabel, bisa ngecas pakai tanpa kabel gitu. Jadi cukup banyak pilihan. Lalu ada dua cup holder juga di sini, walaupun beda dengan R3 yang sudah ada ventilasi AC-nya ya. Ini masih cup holder standar ya, kosong seperti ini. Untuk transmisinya seperti ini modelnya, dan yang menarik dari Suzuki Front, dia masih pakai AT konvensional nih, belum pakai CVT ya. Kalau para kompetitornya banyak kan sudah CVT. Ini juga menjadi daya tarik untuk Suzuki Front ya, karena banyak orang Indonesia masih lebih demen untuk pakai yang AT dibandingkan CVT ya. Bahkan untuk percepatannya dia maksimal bisa 6 speed juga gitu ya, tidak hanya 4 kayak yang lain-lainnya. Dan di sini ada pilihan parkir, mundur, netral, drive, dan ada pilihan manualnya juga yang tentunya tadi bisa terintegrate dengan pedal shiftnya nih. Jadi teman-teman walaupun matic gitu ya, tetap bisa merubah gigi secara manual atau sensasi sport juga. Untuk rem tangannya di sini masih model tarik gitu ya, dengan tombol warna chrome. Jadi ini sebenarnya kalau ngomongin mobil sekarang kan banyak kan sudah electric parking brake ya, dan ini dia masih model tarik. Boleh dibilang sedikit kekurangannya, walaupun juga bukan kekurangan ya, karena banyak orang yang masih senang model tarik karena memang kalau pas ditanjakan itu dia bisa dibuat atau diatur ya, setengah rem atau full gitu. Jadi ini akan lebih bermanfaat gitu ya ketika dipakai di tanjakan. Tapi ya karena ini sudah modern gitu ya, jadi boleh dibilang ini sedikit kekurangannya, belum electric parking brake, walaupun para kompetitornya pun juga masih sama ya, kebanyakan masih model tarik semuanya. Lalu untuk konsol boxnya ini sudah dilapis kulit, bisa digeser untuk armrest, cukup nyaman gitu ya. Cuman kekurangannya konsol boxnya tuh kecil banget gitu ya, jadi memang lebih kecil daripada kebanyakan kompetitornya. Dan secara keseluruhan tampilan dashboardnya ini ya, kalau
dan dia joknya juga lebih lebar, jadi memang lebih nyaman ya, karena gerakan kita jadi lebih leluasa. Kemudian untuk di bagian jok ini juga ada airbag samping. Kemudian pengaturannya dia sama ya, masih manual juga, baik untuk pengaturan sandarannya, untuk pengaturan ketinggian joknya juga masih model pompa manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Untuk setirnya desainnya sama, 3 spoke juga, ada aksen-aksen warna krom di kanan kiri bawahnya, dilapis kulit juga warna hitam, kemudian di tengahnya ada logo Suzuki dan lingkaran warna krom. Lalu sedikit ketinggalan di bagian kanan tombolnya ada cruise control gitu ya, tapi belum adaptif, jadi sedikit ketinggalan dari Suzuki Front ya, tapi lumayan karena teman-teman bisa aktifkan, nanti nggak perlu injak gas lagi gitu. Lalu di kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya juga, dan di belakang juga ada pedal shift. Kemudian pengaturan lampu-lampunya juga sudah ada pilihan auto, dan di kirinya pengaturan wiper depan belakangnya sudah intermittent juga. Dan untuk hidupkan mesinnya dia juga sudah keyless, jadi cukup injak rem, lalu ke tombol start engine-nya di kanan juga ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, nah dia keluar langsung ya. Ada kayak kaca mika di situ. Nah, itu adalah HUD ya, head up display. Jadi teman-teman ketika nyetir nggak harus ngeliatin speedometer yang agak ke bawah, teman-teman bisa tetap pandangannya lurus karena dibantu dengan HUD ini ya. Indikatornya juga cukup lengkap, seperti tadi ada pintu terbuka, dia juga memberikan peringatan. Di tengahnya dia juga sudah full TFT ya untuk MID-nya ya. Jadi untuk lithium ionnya itu masih ada baterainya berapa, itu juga ada keterangannya seperti ini, dan indikator lainnya juga cukup lengkap. Untuk head unit audionya juga bahkan besarnya sama juga, 9 in juga, model voting seperti ini dengan fitur-fitur yang sama juga ya, seperti sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, bisa koneksi ke Bluetooth juga, dan dia juga ada untuk bahan bakarnya berapa gitu ya. Selain itu juga dilengkapi dengan kamera 360 juga. Jadi memang tidak ada perbedaan dari Suzuki Front ya. Di sini teman-teman bisa lihat, jadi view-nya mau diliatin yang mana, teman-teman bisa pilih juga gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya sisi AC-nya juga ada ornamen warna hitam glossy berpadu dengan warna chrome, dan di kirinya menyambung sampai ke dashboard kiri. Sisi AC-nya juga ada warna-warna black glossy-nya, lengkap dengan airbag juga untuk pengemudi. Kemudian ada lapisan soft touch di sini warna hitam, di bawahnya ada laci juga. Kemudian di bagian tengah dia juga ada untuk pengaturan AC-nya. Ini menariknya sudah digital juga semuanya, bahkan ada pilihan autonya juga, jadi sama juga. Lalu di bawah pengaturan AC juga ada parkir assist-nya, kemudian ada idling stop, ada tombol VSC atau traction control-nya, ada 2 colokan juga ya, ini model USB, lalu ada power outlet juga, dan di bawahnya juga ada wireless charger, jadi sama juga. Transmisinya modelnya juga AT dengan aksen warna chrome, ada bungkusan kulit di bawahnya juga, lengkap dengan warna-warna black glossy di sekitarnya, dan ada lingkaran warna chrome-nya, dan tentunya sama-sama AT, jadi tidak ada perbedaan juga. Nah, untuk door trim di baris keduanya juga kelihatan tampak sporty ya, perpaduan warna hitam, warna burgundy ya, yang sudah dilapis soft touch untuk armrestnya, ada warna-warna finishing warna black piano juga, ada laci kecil di atas, ada tombol power window juga, handle pintunya juga sudah dilapis chrome, dan di bawah juga ada speaker untuk pintu kanan kiri, ada cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini kalau dibandingkan Grand Vitara ya memang kekurangannya lebih sempit gitu ya dibandingkan kakaknya. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya ya itu masih mirip-mirip gitu ya kan. Kemudian di bagian tengah ini kekurangannya masih ada gundukan nih di bawah nih. Jadi kalau seandainya rata pasti lebih nyaman ya untuk orang yang duduk di tengah.
Kemudian di bagian atas untuk headroomnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi dari tinggi saya 167 ini sekitar 10 jari gitu ya, kurang bahkan sekitar 9 jarian. Lalu di kanan kirinya menariknya ada pegangan tangan, cuman tidak ada gantungan gitu ya. Kemudian di sini juga ada lampu cabin, ini masih warna kuning. Kemudian di kanan kirinya ini juga ada seat belt, dan menariknya atau kelebihannya itu sudah 3 titik pengujian semuanya ya, termasuk di tengahnya. Tapi memang rata-rata di kelasnya pun sama juga gitu ya. Headrestnya menarik juga ada 3, sudah adjustable semuanya dan sudah dilapis kulit dengan jok yang sudah kombinasi juga ya. Di tengahnya bahan fabric, kelihatan elegan gitu ya dan kelihatan sporty. Terus ada Isofix juga, cuman kekurangannya di tengah ini dia nggak ada sandaran tangan gitu ya, walaupun memang di beberapa kompetitornya pun tidak ada sandaran tangan gitu, tapi paling tidak karena kita cari kekurangannya ya kita sebutkan nggak ada sandaran tangan ya. Kemudian di depan ini juga kantongnya hanya 1 ya. Kemudian kalau para kompetitornya masih ada yang 2 kanan kiri, cuman ini 1 aja jadi kurang banyak. Lalu di bagian tengahnya dia ada kisi-kisi AC plus juga ada 2 colokan ya, dan menariknya ini model Type-C dan model USB standar, jadi memang boleh dibilang lebih unggul. Selain ada 2 juga dia lebih fleksibel ya, mau pakai kabel Type-C atau kabel yang model USB. Sekarang kita bandingkan untuk interior di baris keduanya ya. Untuk Grand Vitara ini dia juga ada lapisan soft touch juga di bagian armrest dan atasnya ini, dan didominasi warna hitam secara keseluruhan. Dan di sini ada sedikit tambahan ornamen warna chrome, lengkap dengan handle pintu warna chrome juga. Untuk di bagian armrestnya juga dia ada lapisan warna hitam glossy lengkap dengan tombol power window. Lalu ada laci kecil di atas juga. Di bawah ada speaker, ada 1 cup holder dan door pocket kecil juga. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya Grand Vitara memang sesuai dengan dimensinya ya. Dia tentunya lebih lebar gitu ya, lebih luas. Di bagian headroomnya ini masih hampir mirip-mirip kalau di bagian atas, dengan pegangan tangan retract kanan kiri juga, ada gantungan, ada lampunya di kanan kirinya ya. Ini masih warna kuning, tapi dia di tengahnya tadi ya keunggulannya dia memiliki panoramic glass, jadi kelihatan kalau dibuka kayak gini kelihatan lebih lega gitu ya, karena kita bisa melihat pemandangan yang di atas juga, jadi nggak kelihatan tertutup, nggak kelihatan sempit. Kemudian untuk seat beltnya sama ya, 3 titik semuanya, termasuk di bagian tengahnya dari atas ini. Headrestnya juga sudah ada 3 termasuk tengahnya juga. Lalu ada armrest juga di sini lengkap dengan 2 cup holder yang tidak dimiliki sama Suzuki Fronx. Kemudian di bawah ini dia juga ada untuk Isofix juga. Lalu ada kantong-kantong di bagian depan, ada blower AC. Sudah membongkar dan membandingkan spek dan fitur-fitur antara Suzuki Fronx tipe SGX tipe terlengkapnya versus Grand Vitara tipe GX. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri selisih harga OTR memang 80 jutaan, tapi mungkin Vitara karena keluarnya lebih lama dia diskonnya tentunya lebih besar ya, sehingga mungkin
dia selisihnya hanya sekitar 50-60 jutaan saja. Nah, kira-kira dari selisih 60 jutaan ini, apakah lebih worth it Suzuki Fronx atau lebih worth it si Grand Vitara? Tadi teman-teman sudah lihat sendiri ya, dimana untuk Grand Vitara memang menang di dimensi dan dia juga ada panoramik dan sunroofnya, tapi Suzuki Fronx nggak kalah karena dia sudah ada ADAS yang tentunya ini akan lebih berguna dibandingkan dari panoramiknya. Jadi buat teman-teman, apakah setuju dengan pendapat ini? Kalau memang ada pendapat beda, nanti boleh langsung komentar di bawah untuk memberikan masukan ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki Fronx ini ataupun Suzuki Grand Vitara ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke Mas Billy, nomornya ada di deskripsi, di bawah juga kita langsung perlihatkan. Jadi teman-teman bisa langsung di japri aja di WA, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan potongan harga berapa nih untuk netnya, baik untuk Vitara, Suzuki Fronx dan Suzuki lainnya, atau teman-teman mau konsultasi hitungan kreditnya seperti apa, ada promo apa aja detailnya gitu ya, atau mungkin teman-teman mau nyobain dulu gitu ya, mau nyobain test drive, teman-teman juga bisa langsung janjian sama Mas Billy, langsung hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.